Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiwi Ainun Janah dari kelompok Foundation. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai keorganisasian yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Deden Nur Eka Abdi. Jadi, apa sih organisasi? Organisasi adalah dua orang atau lebih yang memiliki satu tujuan, dibagi dari organ dan sasi. Organ yang artinya badan dan sasi yang artinya tujuan. Setiap organisasi memerlukan visi dan misi. Biasanya visi sendiri ditentukan oleh ketua organisasi, kemudian misinya mengikuti. Kemudian ada bentuk-bentuk organisasi yang saya ketahui dan yang tercatat dalam buku catatan saya, yaitu satu, fungsional yang bersifat sementara. Yang kedua, komite. Contohnya IKOMA yang berasal dari orang tua mahasiswa yang membentuk suatu organisasi, itu disebut dengan komite. Kemudian, apa saja sih manfaat organisasi? Yang pertama, memperkuat relasi dan jaringan. Yang kedua, membentuk soft skill. Yang ketiga, pembelajaran bidang kerja yang sesungguhnya. Yang keempat, pembentukan karakter. Yang kelima, peningkatan pengetahuan. Di lingkungan Fakultas Teknik hanya ada dua badan politik, yaitu eksekutif dan legislatif. Contoh legislatif sendiri yakni DPM-FT atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik. Ada beberapa bidang atau beberapa divisi, yakni divisi legislatif, divisi budgeting, dan controlling atau monitoring. Di dalam Fakultas Teknik sendiri tidak ada yang namanya lembaga yudikatif. Namun jika ada masalah atau konflik diselesaikan oleh pembina, di mana ini wakil dekan sendiri. Yang kemudian materi kedua saya akan menyampaikan mengenai manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu? Manajemen waktu adalah cara bagaimana kita memanage waktu atau mempergunakan waktu secara maksimal dan sebaik-baiknya. Tadi ada beberapa kuis yang disampaikan oleh Kak Muhammad Miftahul Huda Firmansyah sebelum mulai mengenai penjabaran tentang manajemen waktu itu sendiri. Di dalam kuis-kuis tersebut, kuncinya bukan di siapa yang paling banyak mengerjakan, tapi siapa yang bisa memanage waktu dengan baik. Dalam hal kuis ini, untuk bisa menyelesaikan semua 5 soal di atas, kita dapat dikerjakan dengan kerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian ada beberapa tips yang disampaikan oleh Kak Uda mengenai cara memanage waktu yang baik. Yang pertama, melaksanakan dengan skala prioritas. Sesuatu yang menjadi prioritas atau menjadi yang lebih penting dari yang lainnya, ada tabel. Mari kita pisahkan antara skala yang prioritas dan juga yang tidak terlalu penting, agar kita bisa memanage waktu yang lebih baik, mana yang harus didahulukan dan mana yang tidak. Yang kemudian, mencari teman atau tempat di mana kamu bisa belajar bareng, karena itu akan mempersingkat waktu belajar kamu sendiri, karena menurut penelitian, kita mengajari seseorang, ilmunya itu akan lebih mudah masuk daripada kita belajar sendiri. Yang ketiga, kolaborasi antara satu teman dan yang lainnya. Yang keempat, mengikuti prinsip 2-minute rule dari buku Atomic Habit, yakni di mana 2 menit untuk belajar. Kita harus mengerjakan bagian-bagian kecil, bagian satu demi satu sebelum mengerjakan bagian besarnya. Yang kelima, berani bilang tidak jika ada tawaran atau permintaan yang tidak sesuai dengan prioritas kamu. Jangan menjadi orang tidak enakan untuk memanajemen waktu. Yang keenam, memanfaatkan time blocking dan pomodoro. Time blocking itu seperti saya
saya mempunyai waktu untuk diri saya pada saat ini dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Sedangkan teknik Pomodoro itu teknik di mana kita belajar 25 menit, kemudian istirahat 5 menit, kemudian belajar lagi 25 menit dan istirahat 5 menit untuk diulang secara mungkin 4 kali. Kemudian memaksimalkan teks dengan skala prioritas. Yang kedua, kolaborasi saat belajar bareng. Kemudian diberitahukan juga mengenai tools yang dapat membantu untuk manajemen waktu, contohnya Notion, kemudian Google Calendar, kemudian Trello. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.